Filosofi Stoa adalah alat yang ampuh untuk mengatasi tantangan kompleks yang kita hadapi setiap hari. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoa, menawarkan kepada kita panduan yang tak ternilai untuk menemukan kebahagiaan melalui meditasi dan pemikirannya. Dia menunjukkan kepada kita bagaimana mengembangkan pikiran yang kuat dan berani, menghadapi kesulitan baik dalam politik maupun kehidupan pribadinya. Marco Aurelio mengajarkan kita untuk memfokuskan energi kita pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, pikiran, emosi, dan tindakan kita. Hal ini membantu kita mengatasi tantangan, menjaga keseimbangan, dan menemukan kedamaian batin. Meditasi yang dilakukannya berfungsi sebagai cermin, mendorong kita untuk mengembangkan keberanian dan pengendalian diri. Dengan berfokus pada apa yang ada dalam jangkauan kita mulai menyadari kehidupan yang lebih berharga dan bermakna. Salah satu pelajaran terpenting dari Marcus Aurelius adalah latihan bersyukur. Penelitian menunjukkan bahwa mengungkapkan rasa syukur secara teratur secara signifikan meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Membuat buku harian rasa syukur, di mana kita mencatat 3 hal yang kita syukuri setiap hari, dapat mengubah cara pandang kita, menyoroti aspek-aspek positif dari kehidupan. Kebiasaan sederhana namun ampuh ini membantu memperkuat hubungan interpersonal dan meningkatkan kesehatan fisik dan mental yang lebih baik. Selain itu, mindfulness memainkan peran penting dalam membuat kita tetap hadir, memungkinkan kita untuk menghargai kesenangan-kesenangan kecil dalam hidup. Menghargai momen-momen ini dapat meningkatkan rasa syukur dan kesejahteraan secara umum. Bayangkan sebuah pagi yang cerah. Alih-alih langsung beraktivitas, berhentilah sejenak untuk menikmati kehangatan matahari di wajah Anda dan rasakanlah rasa syukur atas momen yang sederhana dan indah ini. Ini adalah perhatian penuh dalam tindakan, menciptakan pengalaman yang positif dan abadi. Ajaran penting lainnya dari Marcus Aurelius adalah menerima apa yang tidak dapat kita ubah. Alih-alih mencoba mengendalikan takdir, kita harus mengirimkan cinta dan membuka hati kepada mereka yang hidupnya bersinggungan dengan kita. Mencintai dengan hati yang terbuka adalah salah satu pelajaran paling kuat yang ia tawarkan kepada kita. Menerima dan melepaskan kendali atas hal-hal yang tidak dapat dikendalikan adalah hal mendasar untuk membangun ketahanan dan kekuatan batin. Mengadopsi pola pikir ini dimulai dengan mengidentifikasi aspek-aspek kehidupan yang berada di luar kendali kita. Dengan mempraktikkan penerimaan, kita melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segala sesuatu yang mengurangi kekhawatiran dan membuatnya lebih mudah untuk menghadapi tantangan dengan keberanian dan kebijaksanaan. Berlatih melepaskan diri, menyadari bahwa segala sesuatu bersifat sementara, membantu kita mengembangkan perspektif yang seimbang, merangkul perubahan-perubahan alami dalam hidup. Meditasi adalah alat yang berharga untuk menumbuhkan penerimaan. Meluangkan waktu setiap hari untuk menenangkan pikiran dan mengamati pikiran dan emosi akan mengembangkan kesadaran yang lebih besar akan reaksi Anda terhadap tantangan hidup. Kesadaran diri ini membantu Anda mengenali ketika Anda berjuang untuk menerima sesuatu yang tidak dapat diubah, sehingga Anda dapat lebih fokus dan terbuka terhadap kesempatan belajar. Menerima apa yang tidak dapat diubah sangat penting untuk membangun ketahanan dan kekuatan batin. Dengan mempraktikkan perhatian penuh, pelepasan, dan meditasi, kita dapat mengembangkan pandangan hidup yang seimbang dan terbuka. Cara berpikir seperti ini tidak hanya membantu kita menghadapi tantangan dengan keberanian dan kebijaksanaan, tetapi juga memungkinkan kita untuk menghargai keindahan dan kekayaan hidup. Seperti yang diungkapkan oleh Marcus Aurelius dengan sangat fasih, cara berpikir ini mendorong kita untuk menerima keadaan yang dipaksakan oleh takdir dan dengan tulus mencintai mereka yang dipersatukan oleh takdir. Bayangkan suatu hari yang direncanakan untuk melakukan kegiatan di luar ruangan, tetapi cuaca tidak mendukung dan hujan turun. Alih-alih marah dan kecewa, Anda memutuskan untuk menerima keadaan dan menyesuaikan rencana Anda. Pindah ke museum terdekat dengan teman-teman. Hal ini membuat hari itu menjadi hari yang menarik dan tak terlupakan,
menunjukkan bagaimana penerimaan dan fleksibilitas dapat mengubah kemunduran menjadi pengalaman yang berharga. Kita belajar untuk menguasai perspektif kita, seperti yang disoroti oleh kebijaksanaan Marcus Aurelius. Dia menekankan pentingnya untuk memperhatikan pikiran dan interpretasi kita, menyadari bahwa pandangan kita terhadap suatu peristiwa dibentuk oleh pikiran kita. Realitas kita bukanlah sesuatu yang konkret, melainkan sudut pandang pribadi. Memiliki kemampuan untuk mengatur reaksi emosional dan pola pikir kita akan meningkatkan ketahanan dan kekuatan batin. Mengendalikan pikiran dan perspektif kita dimulai dengan kesadaran diri, memantau pikiran kita, dan mengenali ketika kita tenggelam dalam pola negatif atau tidak produktif. Dengan menyadari hal ini, kita dapat secara aktif bekerja untuk mengganti pola-pola ini dengan pikiran yang lebih konstruktif dan rasional. Praktik yang efektif untuk mengembangkan keterampilan ini adalah perhatian penuh setiap hari, membenamkan diri Anda pada saat ini, dan mengamati pikiran dan emosi Anda tanpa menghakimi. Melalui perhatian penuh, kita menumbuhkan kesadaran diri yang lebih besar dan belajar untuk mengidentifikasi saat-saat ketika kita perlu menyesuaikan persepsi kita. Strategi lain untuk mengendalikan perspektif adalah dengan menantang pikiran Anda melalui perumusan ulang mental. Hal ini melibatkan identifikasi pikiran negatif atau kemarahan dan secara aktif mempertanyakannya, menggantinya dengan alternatif yang lebih seimbang dan rasional. Misalnya, jika muncul pikiran bahwa saya gagal karena tidak mendapatkan promosi yang saya inginkan, berusahalah untuk membingkai ulang pikiran tersebut dengan menyadari bahwa nilai dan kemampuan Anda tidak ditentukan oleh satu hasil saja. Kelilingi diri Anda dengan pengaruh positif, seperti teman, mentor, atau panutan yang mencontohkan nilai-nilai yang Anda inginkan dan berpartisipasi dalam percakapan dan kegiatan yang membangkitkan semangat juga dapat memperkuat kemampuan Anda untuk mengelola persepsi. Menumbuhkan pola pikir yang optimis dan konstruktif dengan menguasai cara pandang kita merupakan langkah mendasar dalam menumbuhkan ketahanan dan kekuatan batin. Melalui praktik-praktik seperti kesadaran diri, perhatian penuh, pembingkaian ulang kognitif, dan pengaruh afirmatif, kita menyesuaikan perspektif mental kita untuk merangkul sudut pandang yang lebih seimbang dan konstruktif. Transformasi ini memungkinkan kita untuk mengatasi tantangan dan menghadapi cobaan hidup dengan lebih percaya diri dan tenang. Seperti yang dikatakan oleh Marco Aurelio dengan bijak, hal ini mengingatkan kita bahwa persepsi kita dapat dibentuk dan kita memiliki wewenang untuk membentuknya. Pertimbangkan contoh ketika Anda menghadiri wawancara kerja dan tidak terpilih. Tentu saja Anda mungkin merasa kecewa, berpikir bahwa Anda gagal mendapatkan promosi yang Anda inginkan. Namun, dengan menerapkan prinsip-prinsip pembingkaian kognitif, Anda dapat mengubah perspektif ini dengan menyadari bahwa kali ini Anda tidak mendapatkan promosi. Ubahlah pikiran negatif menjadi pandangan yang lebih konstruktif. Lihatlah hal ini sebagai sebuah langkah dalam karir Anda dan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan Anda. Membingkai ulang pola pikir Anda akan membantu Anda mempertahankan kepercayaan diri dan optimisme saat mencari peluang baru. Marco Aurelio selalu menekankan pentingnya menjauhkan diri dari peristiwa-peristiwa eksternal dan berfokus pada pengembangan pribadi dan spiritual. Jalan ini memberikan kedamaian batin dan memperkuat ketahanan kita dalam menghadapi kesulitan. Pelepasan diri memiliki banyak manfaat, menjaga pikiran kita tetap tenang dan stabil, bahkan dalam kesulitan, menghindari keterikatan yang berlebihan pada hasil, harta benda, atau pendapat orang lain. Hal ini mencegah stres, kecemasan, dan kekecewaan. Dalam kehidupan sehari-hari, berlatih melepaskan diri berarti menjadi lebih sadar akan pikiran dan reaksi kita. Amati bagaimana Anda merespons situasi yang berbeda, tanpa terlalu melekat pada emosi Anda. Kesadaran diri ini membantu kita untuk menyadari ketika kita berinvestasi terlalu banyak pada hal-hal eksternal, sehingga memungkinkan kita untuk mengarahkan fokus kita ke dalam. Penting juga untuk selalu mengingat bahwa hidup ini fana, dan mencari kebahagiaan yang abadi dalam hubungan atau keadaan eksternal tidak ada gunanya. Sebaliknya, temukanlah kepuasan dan kebahagiaan sejati di dalam diri Anda sendiri,
dengan berfokus pada pertumbuhan pribadi dan spiritual Anda. Mengembangkan rasa identitas yang jelas dan memahami nilai-nilai inti Anda juga membantu dalam pelepasan. Hal ini akan memudahkan Anda untuk melepaskan apa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Anda. Merefleksikan keyakinan Anda dan menggunakannya sebagai panduan dalam mengambil keputusan akan membantu proses ini. Kerendahan hati dan empati sangat penting untuk membangun ketahanan dan kekuatan batin. Berlatihlah untuk mendengarkan secara aktif, merefleksikan diri Anda sendiri, dan ikut serta dalam kegiatan yang menumbuhkan rasa kasih sayang untuk mengembangkan sikap yang lebih berempati dan rendah hati. Marco Aurelio juga memberitahu kita tentang pentingnya memupuk ketenangan batin. Dia menekankan dampak mendalam dari pikiran kita terhadap keseimbangan mental kita. Memupuk ketenangan ini sangat penting untuk membangun ketahanan dan menjaga keseimbangan, yang memungkinkan kita untuk menghadapi tantangan secara lebih efektif dan menunjukkan ketabahan dalam kesulitan. Kedamaian batin sangat penting dalam banyak bidang kehidupan, membantu kita mengatasi stres dan kecemasan, menghubungkan kita dengan diri kita sendiri, dan mempersiapkan kita dengan lebih baik untuk menghadapi tekanan dan ketidakpastian hidup. Keseimbangan mental bertindak sebagai pertahanan, mengurangi risiko masalah mental, dan meningkatkan kesehatan mental kita. Cara yang efektif untuk memupuk kedamaian batin adalah dengan melakukan aktivitas yang membawa kegembiraan dan relaksasi, berhubungan dengan alam, mengabdikan diri untuk kepentingan pribadi, atau memperkuat ikatan dengan orang yang kita cintai akan mengisi ulang energi spiritual kita, menciptakan rasa keseimbangan dan ketenangan. Memprioritaskan perawatan diri dan terlibat dalam kegiatan yang menyehatkan jiwa sangatlah penting. Menerapkan teknik untuk mengelola stres dan emosi negatif juga sangat penting. Hal ini dapat mencakup latihan pernapasan dalam atau aktivitas fisik seperti yoga atau berjalan kaki yang dapat membantu meredakan stres dan mengembalikan keseimbangan mental. Pertimbangkan untuk mempraktikkan rasa syukur secara teratur dengan berfokus pada aspek-aspek positif dalam hidup dan mengungkapkan rasa syukur atas berkat yang Anda terima. Hal ini dapat menumbuhkan pandangan yang lebih optimis dan mendorong kedamaian batin. Bayangkan diri Anda terjebak macet di pagi hari dalam perjalanan ke kantor. Alih-alih menjadi marah dan stres, ingatkan diri Anda bahwa Anda tidak dapat mengendalikan lalu lintas, tetapi Anda dapat mengendalikan reaksi Anda terhadapnya. Gunakan situasi ini sebagai kesempatan untuk merenung dan memperhatikan. Tarik napas dalam-dalam dan gunakan waktu untuk mendengarkan podcast yang mendidik atau berlatih bersyukur karena memiliki pekerjaan. Dengan mengubah perspektif Anda dan fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan, Anda dapat mengubah situasi yang penuh tekanan menjadi momen kedamaian batin dan pertumbuhan pribadi. Marco Aurelio, dalam sebuah momen kebijaksanaan yang mendalam, berbagi wawasan bahwa rintangan yang menghalangi jalan kita bukanlah halangan semata tetapi katalisator untuk bertindak dan bertumbuh. Visi transformatif ini mengungkapkan bahwa tantangan adalah peluang untuk pengembangan pribadi dan peningkatan diri. Dengan mengubah cara pandang kita terhadap rintangan, kita dapat memupuk ketangguhan dan memperkuat kapasitas mental kita, sehingga memungkinkan kita untuk mengatasi tantangan yang paling sulit sekalipun. Situasi yang menakutkan dan menantang memiliki potensi untuk merangsang pertumbuhan pribadi, bertindak sebagai wadah untuk memperoleh keterampilan baru dan pengalaman berharga. Mengatasi kesulitan dapat meningkatkan kepercayaan diri, mengenali kemampuan kita untuk menghadapi situasi yang menantang dan menjadi lebih kuat. Mengubah tantangan menjadi batu loncatan untuk belajar dan berkembang dimulai dengan mengadopsi pola pikir konstruktif, berdasarkan keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan kita dapat dipupuk dengan dedikasi dan kerja keras. Saat menghadapi tantangan, tanyakan pada diri sendiri keterampilan atau pengetahuan apa yang dapat diperoleh melalui pengalaman. Mengadopsi strategi ini dapat meningkatkan perkembangan Anda sebagai individu yang berbakat dan tercerahkan. Menghadapi kesulitan sebagai tanda pertumbuhan berarti mempraktikkan pembingkaian ulang kognitif. Ketika dihadapkan pada situasi yang menantang, berusahalah untuk mengidentifikasi hal-hal negatif dan secara aktif mengubahnya menjadi pikiran positif yang menegaskan dan memberdayakan.
Misalnya, jika Anda merasa tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk menangani suatu pekerjaan, ubahlah persepsi ini menjadi kesempatan untuk belajar dan berkembang. Perubahan perspektif ini dapat membantu Anda menghadapi tantangan dengan pola pikir yang konstruktif, menerimanya sebagai peluang untuk pengembangan diri. Dengan mengubah pikiran negatif dengan cara ini, Anda dapat mengembangkan kesabaran dan kepercayaan diri, sehingga menghasilkan pandangan yang lebih positif dan optimis terhadap kehidupan. Mencari inspirasi dari kisah-kisah tentang mengatasi kesulitan dan kemakmuran, baik dengan menjelajahi biografi tokoh-tokoh terkenal atau mengikuti program podcast, bisa sangat bermanfaat. Terakhir, pertimbangkan untuk mencari dukungan dari teman atau nasihat ahli saat menghadapi kesulitan. Mengelilingi diri Anda dengan jaringan pendukung yang memberikan saran yang menyemangati dan perspektif yang berharga akan membantu Anda melihat tantangan sebagai peluang untuk berkembang, bukan sebagai rintangan yang tidak dapat diatasi. Mengubah tantangan menjadi batu loncatan untuk belajar dan berkembang adalah bagian penting dalam membangun ketahanan dan kekuatan batin. Dengan menerapkan pola pikir yang konstruktif dan mencari inspirasi dari sumber-sumber kreatif, serta memanfaatkan jaringan pendukung, kita akan siap untuk mengubah tantangan menjadi kesempatan belajar, mencapai pelajaran baru yang bijaksana secara spiritual. Hiduplah sekarang. Jangan terpaku pada masa lalu, jangan bermimpi tentang masa depan. Marco Aurelio memberikan nasihat bijak ini kepada kita, menekankan pentingnya hidup sepenuhnya di masa sekarang. Dia mendorong kita untuk meninggalkan penyesalan masa lalu dan kekhawatiran tentang masa depan yang tidak pasti. Kekuatan dan kedamaian terletak pada menerima dan menikmati setiap momen kehidupan di masa sekarang. Memusatkan perhatian pada apa yang ada di sekitar kita memungkinkan kita untuk mengeksplorasi kekayaan hidup dan menumbuhkan rasa tenang dan puas yang mendalam. Menyadari masa kini membawa banyak manfaat seperti mengurangi stres dan kecemasan, sekaligus meningkatkan kesadaran diri dan kesejahteraan mental. Memupuk kesadaran dan hidup sepenuhnya di masa sekarang memungkinkan kita untuk sepenuhnya terlibat dalam emosi dan pengalaman kita, tanpa terjebak di masa lalu atau takut akan masa depan. Cara yang efektif untuk hadir adalah melalui meditasi kesadaran. Hal ini melibatkan pengamatan pikiran dan emosi tanpa menghakiminya, membiarkan diri Anda benar-benar tenggelam dalam momen tersebut. Untuk memulainya, carilah tempat yang tenang, duduklah dengan nyaman dan berkonsentrasilah pada pernapasan Anda. Ketika pikiran dan emosi muncul, akui mereka tanpa menghakimi, dan dengan lembut arahkan pikiran Anda kembali ke napas. Latihan ini, bahkan selama 5 menit sehari, dapat memberikan dampak yang besar bagi kesehatan Anda. Cara lain untuk fokus pada saat ini adalah dengan memasukkan aktivitas mindfulness ke dalam rutinitas harian Anda. Hal ini dapat mencakup makan dengan penuh kesadaran, menghargai setiap gigitan, atau bermeditasi sambil berjalan, memperhatikan sekeliling Anda dan sensasi dalam tubuh Anda. Menggabungkan perhatian penuh dengan kegiatan sehari-hari membantu memupuk apresiasi yang lebih dalam terhadap momen dan membangun hubungan yang kuat dengan pikiran dan emosi Anda. Sisihkan sebagian hari Anda untuk refleksi diri dan evaluasi diri. Membuat buku harian dapat menjadi alat yang ampuh untuk memproses pengalaman, emosi, dan pikiran, meningkatkan kesadaran Anda akan masa kini. Terlebih lagi, menulis di buku harian membantu Anda mengidentifikasi pola yang berulang dalam hidup Anda, memberi Anda pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan, kelemahan, dan aspirasi Anda. Membangun kebiasaan mencatat pikiran Anda dan mendedikasikan waktu setiap hari untuk memeriksa diri sendiri dapat mengubah hidup Anda secara positif. Tekankan pentingnya untuk terus bergerak maju, hindari tersesat dalam pemikiran tentang apa yang hilang. Marco Aurelio menyoroti perlunya mengenali dan menghargai berkat-berkat dalam hidup Anda. Mempertahankan hati yang penuh rasa syukur adalah hal yang mendasar. Pikirkanlah, hal-hal yang Anda miliki saat ini dapat menjadi keinginan yang mendalam jika tidak lagi tersedia. Tekad yang tak terpatahkan dan kemajuan yang terus-menerus dalam mengatasi kesulitan akan mengarahkan pikiran kita pada berkat-berkat yang telah kita miliki.
Mempertahankan pola pikir yang konstruktif memungkinkan kita untuk terus maju dan mengembangkan ketangguhan, sebuah aspek yang sangat penting dalam mengatasi rintangan. Tantangan-tantangan ini tidak hanya menguji kemampuan kita untuk menghadapinya, tetapi juga mengajarkan kita untuk mengambil hikmah dari kegagalan. Melanjutkan perjalanan menuju tujuan kita akan memupuk ketangguhan dan memperkuat keterampilan penting untuk menghadapi tantangan di masa depan. Untuk menjaga motivasi dan perspektif pertumbuhan, penting untuk menetapkan tujuan yang jelas dan dapat dicapai selaras dengan nilai-nilai dan hasrat Anda. Jabarkan tujuan-tujuan ini ke dalam langkah-langkah yang dapat dikelola dan rayakan setiap kemajuan untuk menjaga motivasi. Mempraktikkan belas kasihan pada diri sendiri juga sangat penting. Ketahuilah bahwa kegagalan dan kesulitan adalah bagian dari kehidupan. Berbaik hatilah pada diri Anda sendiri dalam kesulitan. Peliharalah belas kasihan diri untuk mempertahankan sikap positif. Kelilingi diri Anda dengan komunitas yang mendukung, yang terdiri dari orang-orang yang memiliki nilai dan impian yang sama dengan Anda. Teman, mentor, atau kelompok pendukung dapat meningkatkan motivasi Anda dengan menawarkan inspirasi dan dorongan. Selain itu, sisihkan waktu untuk refleksi diri secara teratur tentang kemajuan dan pencapaian Anda. Kenali hambatan yang telah Anda atasi, keterampilan yang telah Anda peroleh, dan pertumbuhan pribadi yang telah Anda capai selama ini. Latihan yang terus-menerus ini akan mempertahankan rasa motivasi yang langgeng, membantu Anda mengatasi tantangan dan mengejar tujuan Anda. Kemajuan yang terus-menerus mendorong kita menuju tujuan kita, memperkuat keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Mempertahankan motivasi dan perspektif pertumbuhan sangat penting ketika menetapkan tujuan yang jelas dan dapat dicapai sejalan dengan nilai-nilai dan hasrat Anda. Berlatihlah untuk berbelas kasih dan mencari dukungan. Merefleksikan kemajuan dan pencapaian Anda, mengenali hambatan yang telah Anda atasi, dan keterampilan yang telah Anda dapatkan selama ini. Membangun kebiasaan membuat jurnal dapat mengubah hidup Anda secara positif. Refleksi diri yang terus-menerus membuat Anda tetap termotivasi, menuntun Anda untuk mengatasi tantangan dan mengejar tujuan Anda dengan tekad yang kuat. Kemajuan yang stabil dan berkelanjutan sangat penting untuk mengatasi kesulitan dan mengembangkan ketahanan. Tetapkan tujuan yang jelas, latihlah belas kasihan diri, carilah dukungan, dan renungkanlah hari Anda untuk mempertahankan motivasi dan kemajuan tanpa terhalang oleh tantangan hidup. Internalisasikan ajaran-ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari Anda untuk mendorong pertumbuhan pribadi, mengatasi tantangan dan menjalani kehidupan yang bermakna dengan tujuan. Mengembangkan kesabaran dan kekuatan mental adalah perjalanan seumur hidup yang membutuhkan waktu, latihan, dan dedikasi. Dengan berfokus pada tantangan hidup, Anda akan menemukan ketenangan pikiran, tujuan, dan kepuasan. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan pelajaran berharga yang ditawarkan kehidupan dan masukkan ke dalam perjalanan pengembangan diri Anda. Izinkan mereka membimbing Anda, memberikan kejelasan dan kemantapan dalam pasang surutnya kehidupan. Dengan mengintegrasikan pelajaran-pelajaran ini ke dalam hidup Anda akan mendapatkan kendali atas pikiran Anda, memupuk kesabaran dan kekuatan mental, sehingga Anda dapat berkembang di dunia yang terus berubah. Temukan kekuatan transformatif dalam kata-kata Marco Aurelio. Perjalanan mencari kesabaran dan kekuatan mental tidak hanya merupakan jalan penemuan diri, tetapi juga sumber sukacita dan kebahagiaan yang abadi. Merefleksikan ajaran-ajaran ini dan menerapkannya setiap hari akan mengubah hidup Anda. Carilah kekuatan dalam kesulitan, temukan rasa syukur di masa sekarang, dan hiduplah dengan tekad yang kuat. Ini adalah esensi dari kehidupan yang penuh dan bermakna. Jika konten ini beresonansi dengan Anda, tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Itu sangat berarti bagi kami. Bagikan video yang berharga ini sehingga dapat membantu orang lain seperti Anda dan saya. Jangan lupa untuk mengklik tombol berlangganan jika Anda belum melakukannya. Terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam karena telah menjadi bagian dari komunitas kami. Jangan lewatkan video berikutnya. Video ini bisa mengubah hidup Anda.